Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Pamungkas dengan NIM 220190099. Saya akan mempresentasikan PPT kewirausahaan saya. Materi 1-2. Pengantar kewirausahaan teknik sipil. Ilmu kewirausahaan teknik sipil. Kewirausahaan adalah proses mendirikan dan menjalankan bisnis atau suatu usaha. Wirausahawan atau entrepreneur adalah orang yang melakukan aktivitas atau mengelola wirausaha seperti menentukan cara produksi baru, menyusun manajemen operasinya untuk pengadaan produk baru, cara memasarkan serta mengatur permodalan operasinya. Technopreneurship terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, teknologi, kedua entrepreneurship, ketiga entrepreneur, keempat technopreneur, kelima technopreneurship. Materi 3. Konsep dasar kewirausahaan. Ada 3 jenis wirausaha menurut Insinyur Ciputra. Necessity entrepreneur yaitu menjadi wirausaha karena terpaksa dan desakan kebutuhan hidup. Kedua, replikatif entrepreneur yang cenderung meniru-niru bisnis yang sedang ngetren sehingga rawan terhadap persaingan dan kejatuhan. Ketiga, inovatif entrepreneur, wirausaha inovatif yang terus berpikir kreatif dalam melihat peluang usaha dan meningkatkannya. Latar belakang seseorang perlu berwirausaha, yaitu agar mampu menatap masa depan yang lebih baik. Berwirausaha diharapkan seseorang mampu mandiri, membuka lapangan kerja bagi orang lain, menjadi bos bagi usahanya atau lebih baik membayar gaji daripada menjadi orang gajian. Kendala bagi seseorang memulai usaha: adanya ketakutan akan rugi atau bangkrut, merasa tidak memiliki masa depan yang pasti jika berwirausaha, merasa bingung dari mana memulai usaha, dan galau. Langkah awal menjadi wirausaha yaitu berani memulai, berani menanggung risiko atau tidak takut rugi, penuh perhitungan, memiliki rencana yang jelas, tidak cepat puas dan tidak putus asa, optimis dan penuh keyakinan, memiliki tanggung jawab dan serta memiliki etika dan moral. Materi 4. Cara mendirikan usaha. Sikap dan perilaku wirausaha. Sikap dan perilaku pengusaha dan karyawan merupakan bagian penting dalam etika wirausaha yang diberikan kepada pelanggan. Adapun sikap dan perilaku tersebut adalah: pertama, jujur dalam bertindak dan bersikap. Kedua, rajin tepat waktu dan tidak malas. Ketiga, murah senyum, ramah, tamah, pandai bergaul. Keempat, fleksibel dan suka menolong pelanggan. Kelima, tanggung jawab dan rasa memiliki perusahaan. Cara mendirikan suatu usaha. Yang pertama, mengadakan rapat umum pemegang saham. Kedua, dibuatkan akte notaris. Ketiga, didaftarkan ke pengadilan negeri. Keempat, diberitakan dalam lembaran negara. Jenis-jenis bidang usaha. 1. Sektor jasa. Kedua, sektor industri. Ketiga, sektor tambang. Keempat, sektor kelautan. Kelima, sektor perikanan. Keenam, sektor percetakan. Ketujuh, sektor seni. Kedelapan, sektor pariwisata, dan lain-lain. Faktor-faktor penyebab kegagalan usaha. 1. Data dan informasi tidak lengkap. Kedua, salah perhitungan. Ketiga, pelaksanaan pekerjaan salah. Keempat, kondisi lingkungan. Kelima, unsur sengaja. Keenam, bencana alam. Ciri-ciri wirausaha yang berhasil. Pertama, memiliki visi dan misi serta tujuan yang jelas. Kedua, inisiatif dan selalu proaktif. Ketiga, berorientasi pada prestasi. Keempat, berani mengambil risiko. Kelima, kerja keras. Keenam, bertanggung jawab terhadap segala aktivitas yang dijalankan. Ketujuh, komitmen pada berbagai pihak. Kedelapan, mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak. Jenis-jenis izin usaha. Dokumen yang diperlukan oleh suatu usaha yaitu: pertama, tanda daftar perusahaan. Kedua, nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Ketiga, bukti diri yaitu KTP atau KK. Jenis-jenis izin usaha. Surat izin usaha dan perdagangan. Kedua, surat izin usaha industri. Ketiga, izin domisili. Materi 5. Surat usaha izin jasa konstruksi atau SUIJK. Apa itu IUJK? Untuk mengetahui apa itu IUJK, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi dari jasa konstruksi.
Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. IUJK adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan jasa konstruksi. Jenis-jenis IUJK: IUJK nasional, IUJK PMA, IUJK BUJKA. Surat mengurus IUJK. Yang pertama, sertifikat keahlian atau SKA atau sertifikat keterampilan atau SKT. Kedua, kartu tanda anggota KTA atau asosiasi. Ketiga, sertifikat badan usaha atau SBU. Materi ke-6, manajemen dan organisasi. Manajemen dan organisasi. Manajemen dan organisasi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Manajemen bagi organisasi dan sebaliknya. Manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan. Organisasi merupakan tempat untuk mencapai tujuan. Fungsi manajemen. 1. Planning, yaitu proses menentukan arah yang akan ditempuh dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kedua, organizing, yaitu proses pengelompokan berbagai kegiatan atau pekerjaan dalam unit-unit. Yang ketiga, actuating, yaitu proses untuk menjalankan kegiatan atau pekerjaan dalam organisasi. Keempat, controlling, yaitu proses untuk mengukur dan menilai pelaksanaan tugas apakah telah sesuai dengan rencana. Materi 7. Cara memperoleh modal. Cara memperoleh modal. Untuk mendirikan atau menjalankan suatu usaha, diperlukan sejumlah modal atau uang dan tenaga atau keahlian. Modal dalam bentuk uang diperlukan untuk membiayai segala keperluan usaha, seperti biaya prainvestasi, pengurusan izin, biaya investasi untuk pengembalian aktiva tetap, dan sampai modal kerja. Jenis-jenis modal usaha. Ada dua jenis modal usaha. Yang pertama, modal investasi, digunakan untuk jangka panjang dan dapat digunakan berulang-ulang, biasanya umurnya lebih dari 1 tahun. Kedua, modal kerja, digunakan untuk jangka pendek dan beberapa kali pakai dalam satu proses produksi. Pengertian modal asing dan modal sendiri. Modal asing adalah modal yang diperoleh dari pihak luar perusahaan dan diperoleh dari pinjaman. Modal sendiri adalah modal yang diperlukan dari pemilik perusahaan dengan cara mengeluarkan saham. Sumber-sumber modal. Kebutuhan modal, baik modal investasi maupun modal kerja, dapat dicari dari berbagai sumber dana yang ada, yaitu modal sendiri atau modal pinjaman. Modal sendiri adalah modal dari pemilik usaha. Modal asing adalah modal dari luar perusahaan. Kelebihan dan kekurangan modal sendiri. Kelebihan: 1. Tidak ada biaya bunga atau administrasi. Kedua, tidak tergantung kepada pihak lain. Ketiga, tanpa memerlukan persyaratan yang rumit dan waktu yang relatif lama. Keempat, tidak ada keharusan pengembalian modal. Kekurangan dari modal sendiri: 1. Jumlahnya terbatas. 2. Perolehan relatif lebih sulit. Ketiga, kurang motivasi. Sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.